Hai teman-teman, kenalin, nama aku Syahila Rosita dari kelas 10 RPL 2. Selamat menonton. Isu-isu dalam bidang PLG. Pengertian. PLG adalah singkatan dari pengembangan atau perangkat lunak dan game. Secara umum, PLG, pengembangan perangkat lunak dan game adalah bidang atau proses yang mempelajari dan mengerjakan pembuatan, pengembangan, pengujian, serta memelihara perangkat lunak dan game agar bisa digunakan dengan baik oleh pengguna. Kalau diringkas dengan bahasa sederhana, PLG adalah kegiatan merancang dan membuat aplikasi, program komputer, serta game agar berfungsi sesuai tujuan. Dalam konteks pelajaran atau sekolah, PLG biasanya mencakup perencanaan perangkat lunak atau game, membuat program atau coding, pengujian kesalahan atau debugging, perbaikan dan pengembangan fitur. Tujuan PLG atau pengembangan perangkat lunak dan game adalah 1. Menghasilkan perangkat lunak dan game yang berkualitas agar aplikasi atau game berjalan dengan baik, aman, dan mudah digunakan. 2. Memecahkan masalah dengan bantuan teknologi. Perangkat lunak dibuat untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan atau kebutuhan tertentu. 3. Meningkatkan efisien dan efektivitas kerja dengan program atau aplikasi. Pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat dan rapi. 4. Mengembangkan kreativitas dan inovasi, terutama dalam pembuatan game yang memadukan teknologi, seni, dan logika. 5. Melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis. PLG mengajarkan cara berpikir terstruktur dalam menyusun solusi. Game adalah perangkat lunak software berbentuk permainan interaktif yang dibuat untuk hiburan, pendidikan, atau latihan, di mana permainan berinteraksi dengan aturan, tantangan, dan tujuan tertentu. Game memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer atau HP, mengendalikan karakter atau objek, penyelesaian misi atau tantangan, mendapat skor, level, atau kemenangan. Contoh game: game hiburan, game edukasi, game simulasi, dan bidang PLG atau pengembangan perangkat lunak dan game. Game dipelajari dari sisi perancangannya, cara pembuatannya, hingga pengujiannya. Pengertian IoT. IoT adalah singkatan dari Internet of Things. IoT adalah konsep menghubungkan benda-benda fiksi ke internet agar dapat mengumpulkan, mengirim, dan menerima data secara otomatis tanpa harus selalu dikendalikan manusia. Contoh IoT dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu rumah yang bisa dikendalikan lewat HP, smartwatch yang membantu detak jantung, CCTV online, kipas atau AC pintar, smart farming, atau sensor kelembapan tanah lainnya. Intinya adalah IoT, benda, sensor, internet, atau data. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan pengelolaan data serta aplikasi melalui internet tanpa harus menggunakan komputer atau server sendiri. Dengan cloud computing, kamu bisa menyimpan data secara online, mengakses file dan aplikasi dari mana saja. Tidak perlu perangkat dengan kapasitas besar. Semua data tersimpan di server jarak jauh. Contoh cloud computing adalah Google Drive, Google Classroom, Dropbox, dan iCloud.
Cloud computing adalah layanan komputasi berbasis internet yang menyediakan penyimpanan data dan pengelolaan data secara online. IT adalah singkatan dari Information Technology atau Teknologi Informasi. IT adalah bidang yang mempekerjakan penggunaan komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk mengolah, penyimpanan, mengirim, dan mengelola informasi. Contoh IT adalah komputer dan laptop, internet dan jaringan Wi-Fi, aplikasi atau software, sistem informasi sekolah atau perusahaan. IT adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola dan memproses informasi dengan bantuan komputer dan jaringan. Big Data. Big Data adalah kumpulan data berukuran sangat besar, sangat banyak dan terus bertambah yang tidak bisa diolah dengan cara biasa, sehingga memerlukan teknologi khusus. Pengertian Big Data. Big Data digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data agar menghasilkan informasi dan keputusan yang lebih tepat. AI adalah kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru cara berpikir dan bertindak seperti manusia. AI dapat belajar dari data, mengenal pola, membuat keputusan, menyelesaikan masalah secara otomatis. Contoh AI dalam kehidupan sehari-hari, sistem virtual, rekomendasi, pengenalan wajah, game dengan musuh yang bisa menyesuaikan strategi. Terima kasih teman-teman. Tamatnya sudah, ayo